Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan membaca kitab yang ditulis oleh Muki bin Kabib. Kitab ini bernama Kitab Mawahibul Qudsiyah. Dalam video kemarin sudah saya singgung. Jadi ini kitab Mawahibul Qudsiyah, ini kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Umar Bahrok Al-Hadrami. Kalau kemarin saya mengatakan penulis ini murid dari Habib Abdurrahman Al-Idrus, ternyata tidak. Jadi ini murid dari Abu Bakar Al-Idrus, saudara kandung Abdurrahman Al-Idrus. Jadi Abu Bakar Al-Idrus dan Abdurrahman Al-Idrus ini kakak beradik. Dan penulis dari kitab Mawahibul Qudsiyah bukan murid dari Abdurrahman Al-Idrus, tetapi murid dari Abu Bakar Al-Idrus. Yang akan saya bahas itu di halaman 73. Ada pembahasan menarik terkait keramat. Keramat tentang kehebatan Habib Abdurrahman ini mendatangi kuburan, kemudian memberi salam kepada para mayit yang terkubur di area pemakaman tersebut. Kemudian secara serentak mayit menjawab salam dari Habib Abdurrahman. Cerita semacam ini untuk muhibbin ya percaya dan akan dianggap sebagai keramat. Tetapi untuk saya nanti dulu. Saya harus mencari keterangan yang bersumber dari hadis atau paling tidak Al-Quran untuk membandingkan dengan cerita-cerita semacam ini. Jika saya menemukan keterangan yang justru kontroversi, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka saya tolak cerita semacam ini sebagai sebuah cerita yang benar. Jangan bicara soal kalau Allah ini menghendaki, maka mungkin-mungkin saja. Iya, semua kalau Allah menghendaki itu mungkin-mungkin saja. Tetapi Allah ini tidak mau menghendaki sesuatu yang aneh-aneh. Kodrat manusia ya kodrat manusia. Kodrat orang yang sudah meninggal ya sebagaimana layaknya orang yang sudah meninggal. Dipanggil ya tidak mendengar. Kalau sampai kemudian diberi salam kok mendengar, lah ini menjadi pertanyaan. Kalau memang tidak mendengar, kenapa ketika kita berziarah itu harus salam kepada ahli kubur? Nah ini nanti akan saya jawab, akan saya padukan dengan hadis Rasulullah terkait eh, mayat dari mayat orang kafir peperangan Badar kalau nggak salah. Kemudian Rasulullah itu memanggil mayat yang sudah didiamkan selama 3 hari. Kemudian sahabat Umar protes. Itu nanti hadisnya akan saya baca. Namun sebelum saya masuk pada materi, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Langsung saya tampilkan redaksi asli dari kitab Mawahibul Qudsiyah. Kitab ini juga masih berupa manuskrip, tulisannya masih tulisan tangan, ini belum cetakan memakai hot naskhi seperti kitab-kitab yang lain belum. Saya langsung baca redaksinya. Minha qala wa akhbarani waladuhu Syaihu Muhammad bin Syaihi Abdurrahmani anna walidahu kharaja lailatan min indi ummihi wa tawahhamat annahu kharaja ila ba'di nisaihi fatabi'athu fatawajjaha ila turbati fasallama alaihim fasallamu alaihi kulluhum fasaqatat min siddatil farhi wa kana dzalika sababa mautiha nadiron ba'da dzalika. Artinya di antara keramat Habib Abdurrahman ini beliau bercerita telah mengabarkan kepadaku putra beliau. Ini berarti yang bercerita pengarang dari kitab Mawahibul Qudsiyah, Syekh Umar Bahrok. Syekh Umar Al-Bahrok mendapat cerita ini dari anak
Habib Abdurrahman yang bernama Habib Muhammad bin Syekh Abdurrahman atau Abdurrahman bin Abdullah Al-Idrus. Ini merupakan saudara kandung dari Habib Abu Bakar. Ceritanya apa? Ceritanya bahwa ayahnya atau Habib Abdurrahman ini keluar pada suatu malam dari rumah ibunya. Sang ibu menyangka bahwa beliau pergi menemui salah satu istrinya yang lain. Berarti ini istrinya tidak satu. Terbukti ketika Habib Abdurrahman keluar dari rumah istrinya ini curiga, kemudian membuntuti, jangan-jangan ia mau nginap di istri yang satunya. Nah, setelah dibuntuti apa? Ternyata beliau menuju ke pekuburan. Lalu beliau mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mereka semua menjawab salamnya. Maka sang ibu jatuh pingsan karena sangat gembira melihat karomah tersebut. Dan hal itu menjadi sebab wafatnya beliau tak lama setelah kejadian itu. Jadi Habib Abdurrahman itu malam-malam keluar dari rumah istri yang satu. Sehingga istrinya curiga, jangan-jangan ia mau nginap di rumah istri yang satunya. Maka akhirnya istrinya membuntuti. Setelah dibuntuti ternyata Habib Abdurrahman itu ke pekuburan, ke pemakaman. Kemudian istrinya melihat kalau Habib Abdurrahman itu memberi salam kepada seluruh penghuni kubur. Nah, pada saat Habib Abdurrahman salam kepada seluruh penghuni kubur menjawab salam Habib Abdurrahman. Istrinya mendengar kaget, akhirnya jatuh pingsan. Dan dari kejadian itu menjadikan penyebab istrinya sakit, kemudian meninggal. Nah, cerita ini menarik. Kenapa menarik? Penulis kitab Mawahibul Qudsiyah ini mendapat kabar dari anaknya, anak yang punya keramat. Dan anak ini juga tidak menyaksikan, tapi dari ibunya. Yang menyaksikan kejadian ini adalah satu-satunya ibunya. Tapi dalam cerita ini ibunya meninggal. Sehingga tidak bisa diverifikasi lagi. Dan ini gaya penulisan kitab-kitab Balawi dalam menyampaikan keramat-keramat moyang mereka. Kalau tidak saksi kunci itu mati, ya gila. Kalau tidak gila, ya yang memberi kisah itu tidak disebut namanya. Ini sudah menjadi ciri khas. Nah, cerita-cerita yang semacam ini yang tidak bisa diverifikasi ini menandakan bahwa cerita semacam itu tujuannya untuk menghebatkan tokoh tersebut. Semata-mata untuk menaikkan rating di mata publik. Itu saja. Maka saya akan mengkritisi cerita keramat yang ada dalam kitab Mawahibul Qudsiyah ini. Dalam metodologi sejarah, pola naratif di mana satu-satunya saksi kunci meninggal dunia tepat setelah kejadian luar biasa seringkali dianggap sebagai perangkat penutup untuk menghindari verifikasi empiris. Nah, ceritanya kan ibunya setelah melihat kejadian, seluruh ahli kubur menjawab salam Habib Abdurrahman, ibunya atau istrinya ini menjadi pingsan dan menjadikan sakit dan tak lama kemudian meninggal. Ini adalah satu cara untuk menutupi cerita ini palsu dan agar cerita ini tidak bisa diverifikasi karena saksi kuncinya ya sudah meninggal atau sengaja ditiadakan ini. Ini hanya kisah. Berikut adalah beberapa poin yang mendukung argumen saya bahwa kematian sang ibu atau istri dari Habib Abdurrahman ini, istri dari Habib Abdurrahman berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi cerita tanpa adanya bukti. Yang pertama, pola saksi tunggal yang lenyap. Dalam literatur hagiografi atau manakib, sering ditemukan pola di mana terjadi peristiwa supranatural yang hanya disaksikan satu orang. Saksi tersebut meninggal, kalau tidak meninggal gila, atau menghilang tak lama kemudian. Secara teknis, ini memutus rantai pembuktian atau cross-check. Jika seseorang bertanya, siapa yang melihat? Jawabannya adalah ibu beliau. Tapi beliau sudah wafat. Nah, maka hal ini membuat cerita tersebut menjadi tak terbantahkan.
karena sumber primernya sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, inkonsistensi emosional sebagai alat narasi. Teks menyebutkan penyebab kematiannya adalah syiddatul faroh atau sangat gembira. Secara psikologis, ini terasa dipaksakan atau janggal. Kecurigaan awal bahwa sang istri membutuhkan suaminya karena cemburu atau curiga suaminya mendatangi istri lain. Maka realita dikubur ini seharusnya sang istri ketika mendengar seluruh mayat yang terkubur di dalam kuburan menjawab salam dari suaminya, harusnya bukan gembira, harusnya ngeri, takut, kaget. Dan di sini kan tagnya ditulis gembira. Ini kan menjadi kejanggalan. Orang melihat sesuatu yang aneh, mendengar sesuatu yang aneh, di mana para mayat menjawab salam dari suaminya, kemudian kok pingsan tapi gara-gara gembira. Ini kan cerita aneh. Harusnya ya pingsan karena takut. Nah, fungsi kata gembira, penggunaan kata gembira di sini berfungsi untuk membingkai kejadian tersebut sebagai sesuatu yang positif atau dianggap keramat, bukan sihir atau hal yang menakutkan, sehingga pembaca diarahkan untuk mengagumi tokoh tersebut. Jadi di situ kan istrinya bahagia kemudian pingsan. Ini untuk menggambarkan bahwa yang muncul dari keramat suaminya, yang muncul dari kejadian luar biasa suaminya itu merupakan keramat, sehingga istrinya itu bahagia, istrinya bahagia sampai kemudian pingsan. Kemudian yang ketiga, di situ kata nadiroh, kejadian langka sebagai pembenaran. Jadi setelah istrinya itu mendengar seluruh mayat menjawab salam suaminya, maka sang istri tak lama kemudian meninggal. Dan ini menjadi sebuah penyebab yang langka atas kematiannya atau nadiroh. Jadi teks dalam kitab tadi kan wa kana dzalika sababa mautiha nadiron ba'dadzalika. Nah, kata nadiroh di sini mempertegas bahwa kematiannya memang tidak wajar dan langsung dihubungkan dengan peristiwa di pekuburan. Ini adalah teknik. Karena terjadi setelahnya, maka dianggap karena itu. Untuk apa? Ya untuk menciptakan kesan keramat. Untuk menciptakan kesan keramat. Kemudian yang keempat, motif penulisan. Membangun dinasti spiritual. Jika kita melihat dari sisi investigasi sejarah seperti yang saya lakukan, jadi saya biasa meneliti terkait cerita-cerita keramat, kitab-kitab Ba'alawi. Cerita ini diceritakan oleh anaknya yang bernama Syekh Muhammad. Syekh Muhammad memiliki kepentingan untuk menaikkan kedudukan ayahnya yaitu Habib Abdurrahman agar posisi keluarga mereka di hierarki sosial Hadramaut tetap di puncak. Jadi yang menceritakan keramat ini kan anak dari Habib Abdurrahman yang bernama Habib Muhammad. Seorang anak ini akan membela ayahnya, akan menjaga keunggulan ayahnya, sehingga dengan menceritakan keramat-keramat ayahnya, maka derajat keluarga ini akan tetap berada di puncak di wilayah sosial Hadramaut. Itu saja. Jadi ada kepentingan. Dengan menceritakan karomah ayahnya yang disaksikan ibunya sendiri, ia memberikan kesan keintiman keluarga yang sakral. Namun secara hukum kesaksian, hal ini sangat lemah karena melibatkan bias keluarga dan saksi yang sudah wafat. Mestinya, jika memang cerita ini benar, kenapa tiba-tiba saksi kunci itu meninggal? Nah ini kan sebuah kesan mencurigakan. Agar cerita ini tidak bisa diverifikasi dan nama istrinya juga tidak disebutkan. Ketika itu saksi kunci, seharusnya cerita yang mendengar, karena yang mendengar itu cuma satu istrinya, sebutkan namanya. Kan di sini tidak disebutkan. Nah inilah kejanggalan cerita-cerita kitab Ba'alawi terkait keramat moyang-moyang Ba'alawi. Kesimpulan investigatif, penilaian saya bahwa ini adalah dongeng buatan untuk menutupi ketiadaan bukti sangat masuk akal. Dalam riset saya mengenai silsilah dan sejarah politik, narasi seperti ini biasanya muncul pada masa-masa di mana persaingan antar kabilah atau antar fam sedang kuat-kuatnya.
Sehingga stok karomah ini harus diperbanyak untuk menjaga wibawa klan. Jadi zaman dulu itu banyak-banyakan memproduksi dongeng-dongeng kurofat atau dongeng-dongeng keramat padahal tidak terjadi. Itu semata-mata untuk gengsi-gengsian, untuk menaikkan rating dari kopilah-kopilah tertentu agar di pandangan sosial bahwa klan itu klan unggul, terbukti keramatnya begini begini begitu. Tapi itu hanya keramat dobel-dobelan. Artinya sengaja dibuat kisah-kisah palsu semacam itu untuk hebat-hebatan saja, padahal tidak pernah terjadi sama sekali. Nah, terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan Rasulullah berbicara kepada ahli kubur atau jenazah. Nah, kejadian Habib Abdurrahman yang memberi salam kepada penghuni kubur kemudian dijawab secara serentak akan saya padu dengan hadis Rasulullah. Nanti penonton bisa menyimpulkan apakah cerita di atas dobol dan berseberangan dengan hadis Rasulullah atau tidak. Nah, ini ada hadis yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada ahli kubur atau jenazah. Namun yang paling masyhur dan memiliki derajat sahih ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim adalah hadis mengenai sumur Badar. Nah, peristiwa ini terjadi setelah perang Badar di mana jenazah tokoh-tokoh Quraisy dimasukkan ke dalam sumur tua. Berikut adalah redaksi hadis selengkapnya. Hadis ini hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Redaksinya sebagai berikut. An Anas bin Malikin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taroka qatla badrin salasan, summa atahum faqoma alaihim fanadahu. Faqala, ya Aba Jahl bin Hisam, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, alaisa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqo, fasami'a Umaru qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah kaifa yasma'una wa anni yujibuna wa qad jayyafu, qala walladzi nafsi biyadihi ma antum bi asma lima aqulu minhum walakinnahum la yaktiruna ayyujibu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah membiarkan para korban Badar selama 3 hari. Kemudian beliau mendatangi mereka dan berdiri di hadapan mereka, lalu memanggil, wahai Abu Jahal bin Hisam, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utsbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, bukankah kalian telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar? Ini Rasulullah lagi ngomong kepada jenayah orang-orang Quraisy. Nah, karena sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku adalah benar. Nah, Umar mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka mendengar dan bagaimana mereka menjawab? Padahal mereka telah menjadi bangkai. Jadi setelah Rasulullah ngomong pada mayat-mayat dari orang Quraisy yang didiamkan selama 3 hari sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sumur tua sebagai menghormati jasad pembesar agar tidak dimakan binatang itu Umar kaget, masa Rasulullah ngomong sama jenazah emang bisa mendengar, emang bisa menjawab. Kemudian pertanyaan sahabat Umar ini dijawab oleh Rasulullah. Beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidaklah lebih mendengar terhadap apa yang aku ucapkan daripada mereka. Akan tetapi mereka tidak mampu menjawab. Hadis ini hadis yang ada dalam kitab Bukhari, hadis nomor urut 39.076. Dan kitab Muslim ada di halaman, ada di urutan 2874. Jadi mayat ketika Rasulullah tanya kepada orang-orang tadi, orang-orang Quraisy yang meninggal, ini ketika mayat itu mendengar, itu karena mukjizat Rasulullah. Mayat itu diberi pendengaran oleh Allah. Tetapi walaupun mendengar dan itu merupakan mukjizat, agar si mayat itu tahu tentang kebenaran dan tahu pertanyaan Rasulullah, Allah memberikan pendengaran kepada mayat-mayat tadi.
tetapi tidak bisa menjawab salam Rasulullah, atau tidak bisa menjawab apa yang Rasulullah katakan. Ini loh, Rasulullah bersabda semacam itu. Akan tetapi mereka tidak mampu menjawab. Walaupun mereka diberi pendengaran oleh Allah, dan itu merupakan karena mukjizat Rasulullah, agar ucapan Rasulullah itu sampai kepada mayat, sehingga mayat itu mendengar, itu pun mayat tidak bisa menjawab. Nah, perbedaan penting dengan kisah yang tertulis dalam kitab Mawahibul Qudsiyah tadi. Jika kita membandingkan hadis sahih yang baru saja saya baca dengan kisah dalam naskah yang saya teliti, yaitu dalam kitab Mawahibul Qudsiyah tadi, ada perbedaan mendasar yang justru memperkuat keraguan saya. Yang pertama yaitu kemampuan menjawab. Dalam hadis sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, lakinnahum la yaqdiruna ayyujibu. Tetapi mereka mayat-mayat orang Quraisy tidak mampu menjawab. Sedangkan dalam kisah tadi, diklaim bahwa seluruh ahli kubur menjawab serentak salamnya Habib Abdurrahman. Nah, kekhususan para ulama seperti ini, Aisyah radhiyallahu anha saja dalam riwayat lain kan mengkritik pemahaman ini dengan menyatakan bahwa pendengaran tersebut adalah mukjizat khusus untuk Nabi saat itu agar kaum musyrik merasa terhina, bukan fenomena umum yang bisa terjadi pada siapa saja. Jadi mayat-mayat orang kafir, orang Quraisy, kemudian Rasulullah ngomong kepada mereka dan mereka mendengar, itu karena mukjizat Rasulullah, dan itu terjadi secara khusus, tidak bisa terjadi secara umum dan tidak berlaku untuk siapa saja. Nah, saksi mata dalam hadis Nabi, saksi matanya adalah Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat, bukan saksi tunggal anonim yang kemudian meninggal dunia seperti cerita tadi. Ya, kesimpulan teologis, hadis ini menunjukkan bahwa secara prinsip orang mati bisa mendengar atas izin Allah dalam kondisi tertentu. Namun, klaim bahwa mereka menjawab secara lisan dan serentak sehingga terdengar oleh manusia biasa adalah tambahan narasi yang tidak memiliki landasan dalam hadis sahih manapun. Hal ini semakin mengukuhkan posisi saya dalam mengkritik cerita di atas, bahwa cerita dalam manaqib tersebut kemungkinan besar adalah hiperbola atau mubalaghah untuk kepentingan pengkultusan tokoh. Jadi kisah terkait Habib Abdurrahman yang datang ke pemakaman malam-malam hari, kemudian salam kepada seluruh ahli kubur dan dijawab secara serentak, kemudian didengar oleh istrinya yang memtuti. Ini istrinya kaget ketika mendengar ahli kubur menjawab salam Habib Abdurrahman dan menjadikan istri Habib Abdurrahman itu pingsan. Ini sangat janggal karena hadis Rasulullah tadi bahwa ahli kubur ini tidak bisa menjawab ketika Rasulullah itu bertanya atau menantang, itu bahasanya menantang, kepada para mayat orang-orang Quraisy. Itu mayat diberi pendengaran oleh Allah sebagai bentuk mukjizat Rasulullah. Tetapi mayat-mayat orang Quraisy tidak bisa menjawab atas apa yang Rasulullah katakan. Nah, ketika cerita dalam kitab Mawahibul Qudsiyah, seluruh penghuni kubur menjawab secara serentak dan didengar oleh orang awam, yaitu istrinya, orang biasa. Ini sangat aneh. Ada nggak Habib sekarang ini, Habib dari mana saja, yang punya keramat semacam ini? Jangan hanya dobol. Kalau perlu, ajak saksi, agar saksi ikut mendengar bahwa si Habib punya keramat, salam kepada para mayat, kemudian mayatnya menjawab salam secara serentak dan didengar oleh orang lain. Ada nggak Habib yang punya keramat semacam ini saat ini? Jangan memproduksi dongeng-dongeng dobol semacam ini, yang dongeng ini dongeng yang tidak bisa diverifikasi. Dan inilah sebagai bukti kuat bahwa kitab-kitab Alawi itu memang suka memproduksi dongeng-dongeng khurafat dengan tujuan untuk menghebatkan klannya, untuk menghebatkan moyang-moyangnya, sehingga pembaca kitab-kitab manaqib Alawi akan terkesima,
akan punya kesan mendalam bahwa orang-orang Balawi itu memang para wali-wali Allah. Padahal wali tipu-tipuan, keramatnya juga keramat karang. Saya kira cukup apa yang saya bahas. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.